Sekarang bukan zamannya kompetisi, tapi eranya kolaborasi. Bukan saatnya saling menikung, tapi saling dukung. Mari berkolaborasi untuk menciptakan sinergi. Selamat datang di podcast Sinergi, kolaborasi berenergi positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat Pak. Lagi keduluan kan? Semuanya diambil sama Rudi, nggak sempat bilang Saya apa-apa. nanya kabar lah, Iya, benar. nanya keadaan lah. Udah gue jawab semuanya. Oh, baik. Semoga sehat semuanya. Amin. Sehat, alhamdulillah, dan terbukti kita sekarang berkumpul lagi Betul. di Yes. podcast Sinergi dan bersama narasumber yang istimewa. Karena beberapa waktu yang lalu kita juga ngobrolnya dengan kepala sekolah. Betul. Ini berbeda ya sekarang ya. Beda. Siapa tamu kita? Kepala juga, Ben. Kepala juga. Kepala Ya, yang beliau adalah namanya. pimpinan perguruan Yes, tinggi, betul. tepatnya Rektor Untak Banyuwangi, teman-teman, Bapak Dr. Andes Andang Subaharyanto M.Hum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak Andang? Alhamdulillah. Sehat, Ketemu ya? di sini ya. Seneng ya, Iya. ketemu dalam suasana yang Akhirnya berbeda. ya. Biar auranya aura positif ya, Pak. Wah. Nah, Bapak datang ke sini jadi makin berenergi Iya. kita kan. Bapak dari tadi ngeliatin kaos kita loh ya. Apa sih, Pak? Energi Pak. Saya kok enggak Nggak lagi. pakai kaos Ada. Mau juga Pak, mau juga Pak. Boleh Pak. Ukurannya Pak Andang apa ukurannya? L, M, atau S? XL biasanya. XL. Terus Ada Pak. ya. Nggak, Iya. untuk Bapak nanti kita sediakan batik saja karena beliau suka pakai batik. Oh, Ben. siap, Batik. siap, siap. Batiknya sisik melik, ya kan? Oke. Ya, Dan memang saya penyuka batik. Nah, koleksi batiknya Bapak itu banyak banget. Banyak. Kenapa suka dengan batik, Pak? Menurut saya pertama Hmm. itu karya anak bangsa lah kira-kira Oke. begitu. Kemudian menurut saya ini indah ini. Hmm. Dia diciptakan tentu dengan satu daya imajinasi yang luar biasa. Hmm. Prosesnya pun juga tidak mudah, ya, maka ini karya harus dihargai, kira-kira begitu. Sehingga cara menghargainya ya saya harus menyukai dan sering menggunakannya. Dan ternyata setelah saya menggunakan batik, ya, batik ini sangat nyaman. Dia bisa saya pakai untuk kegiatan yang sifatnya formal, Oh iya. tidak formal, ya. Itu nyaman aja enak. Betul. Apalagi kalau lengan panjang, lengan pendek bisa ya, Pak. lengan pendek. Apalagi kalau sekarang bisa dimodifikasi dengan mode yang macam-macam. Ya kita pakai batik, pakai sepatu sneakers misalnya. Yes, betul. Wah, enak Masih juga. masuk ya, Pak? Masuk juga. Keren. Pakai celananya juga jin. Oh Benar. ternyata juga keren. Tuh, kapan-kapan kita batikan deh. Mau kemana? Ya begini. Oh, oke. Kan? Kalau lagi nge-podcast. Aku juga bagusnya pakai batik sebenarnya. Ya, Ini dia, karena kalian dia aja terpaksa nih Pak pakai Iya, t-shirt iya. kayak gini. Nah, pemikiran beliau tentang batik aja sudah sebegitunya, Betul. begitu ya. Ini kecintaan terhadap Apresiasi. Indonesia luar biasa loh. Nah, Daripada, apalagi ya. ketika Bapak Andang ini memimpin Untak Banyuwangi, Ben, Hmm. sudah banyak ide-ide, inspirasi dan gagasan yang beliau jalankan. Dan lebih dari tahun 2016 ya Pak ya, Bapak Ya. sudah memimpin Untak Banyuwangi. Pertengahan ya. Pertengahan 2016 sampai saat ini gitu. Luar biasa. 2 periode ya, Gi, ya? Iya, 2 periode. Dan kalau lihat pandang ini jadi pengen banyak tanya gitu. Dia Apa? udah. Enggak. Sebentar. Nah. Bukannya sebelumnya kalian berdua ngomong kalau mau ketemu Pak Andang takut tersaingi? Iya sih. Suaranya, sih. Pak. Iya sih. Suaranya dulu ya udah kalau udah Suaranya. bilang merdeka tuh aku sudah merdeka. Boleh dicoba ya? Aku nggak Boleh bisa. Oh boleh iya, ini kan salam ini Oke. kebanggaannya Coba, Pak Andang. gimana tuh? Coba Gigi gimana Gigi? Bapak dulu dong, merdeka. Merdeka. Tuh kan. Merdeka. Beda. Wah, masih bisa. Beda. Merdeka. Nah, itu enak ya Nggak ya. bisa, nggak bisa Coba ditiru, ada nggak bisa yang ditiru. cocok. Aku banyak kalau ketemu Anda tuh minder Minder gitu. gitu ya. Tapi jadi pengen tanya gitu. Menurut Anda sendiri anak muda zaman sekarang tuh seperti apa? Anak muda sekarang ini adalah anak muda yang sangat yakin dengan pilihan-pilihannya, dengan cita-citanya. Itu yang saya lihat. Beda dengan anak muda zaman saya. Anak muda zaman saya itu masih apa istilahnya ya? Ya terlalu terlalu mengikut lah. Menurut terlalu menurut. Mungkin terlalu sering ditakut-takuti kali. Iya, zaman saya juga begitu, Pak. Benar. Nah, tapi anak muda sekarang saya lihat relatif tidak ditakut-takuti dan seterusnya, sehingga ketika dia punya pilihan, punya cita-cita, ini kekeh. Dia punya effort, yang punya semangat juga untuk menggapai itu.
cita-citanya, pilihan-pilihannya itu lebih punya semangat dia. Lebih merdeka juga ya Pak? Lebih merdeka. Iya. Lebih merdeka, betul. Berarti anak muda zaman sekarang harusnya bagaimana Pak? Belajarlah dengan baik agar kalian punya mimpi dengan baik pula. Karena mimpi yang baik, mimpi yang besar itu juga susah dibangunkan. Mimpi saja susah dibangunkan. Iya. Betul. Masih mimpi loh ya Benar, itu. benar. Kalau tidak belajar dengan baik. Nah, Hmm. maka agar dia punya mimpi yang besar, yang tinggi, kata Bung Karno kan, bermimpilah setinggi langit. Kalaupun Anda jatuh masih di antara bintang-bintang. Bintang-bintang. Oh, Untuk biasa. mimpi setinggi langit itu kalau kita tidak belajar dengan baik juga susah. Hmm. Nah, lalu kemudian capailah mimpi Anda sedemikian rupa. Anda harus berjuang keras, mencapai apa yang menjadi mimpi-mimpinya. Saya kira itu ya. Jangan setelah mimpi terus tidur lagi ya Pak ya. Nah, terus Dibanyakin, bangun, cuci dibanyakin muka, tidurnya. Langsung. wujudkan gitu. Wujudkan, oke. Iya, betul. Iya sih, aku dulu banyak tidur di salah Gitu berarti ya, jadi Jadi salah ya. jangan ikutin cara lamanya Rudy. Iya, itu orang tua aku yang salah dari orang tua. Ya, orang tua yang disalahin. Dosa loh. Nah, kalau Ya. mau mewujudkan mimpi-mimpi anak muda zaman sekarang pun juga pikirannya sudah mulai terbuka ya Pak tentang meraih pendidikan di pendidikan tinggi gitu kan. Ya, itu saya kira dia beda dengan saya lah ya. Meskipun sekarang saya lihat masih ada juga ya. Tapi rata-rata yang saya jumpai anak-anak muda sekarang itu sudah punya pilihan-pilihan. Beda dengan zaman saya dulu ketika misalnya lulus sekolah misalnya, ini masih mau ngapain, ya, kalau kuliah itu harus bagaimana dan seterusnya itu rasanya saya pun waktu itu juga tidak banyak pilihan. Tapi saya kira anak sekarang, zaman sekarang sudah sangat berbeda dan dia sudah punya kesempatan untuk memilih itu. Maka saya kira sekarang kesempatan untuk bermimpi yang besar pun juga makin terbuka, makin diberi kesempatan. Zaman saya itu lahir di Blitar, sekolah sampai SMA itu di Blitar, ya. Lalu kuliah saya pertama S1 itu di Jember. Blitar Jember itu rasanya jauh banget. Sekarang, aduh, anak-anak sekarang itu debar-debar istilah Jawa. Iya benar Pak ya. Iya. Jakarta, Banyuwangi, Jakarta, Jember misalnya, itu seperti kalau zaman saya dulu mungkin ya Main aja. seperti Udah engklek kota ya. aja. Udah kayak engklek aja. Sekarang udah. Nah, saya kira ini kemajuan dan ini yang kemudian membuat atau mengkonstruksi memberi peluang pada anak-anak sekarang itu punya kesempatan, jadi lebih punya kemerdekaan untuk bermimpi ya, untuk punya cita-cita besar kemana-mana. Bahkan kalau saya itu waktu itu misalnya dulu waktu saya zaman kuliah itu menjadi aktivis mahasiswa misalnya begitu ya, berkegiatan di luar kota itu rasanya masih sangat jauh. Surabaya misalnya itu sangat jauh, apalagi Jakarta. Betul. Nah, anak-anak sekarang tidak sudah. Jadi dia berkegiatan seluruh Indonesia di kota-kota itu rasanya dekat, bahkan pada skala yang sifatnya internasional itu sudah anak-anak sekarang itu sudah seperti biasa. Ya. Itu jadi saya kira inilah mobilisasi mobilitas ya yang makin terbuka dan teknologi sarana komunikasi juga mewadai, juga memberi kesempatan seperti itu. Berarti muda zaman sekarang menentukan masa depannya harusnya ngikutin passionnya dia atau ngikutin perkembangan zaman. Mengikuti passionnya. Passionnya dia. Tetap passionnya dia. Kalau misalkan dia tidak sesuai dengan keinginan hati, Iya bubar sih. semua nanti Rudy. Dan anak-anak sekarang saya kira jauh sudah mulai tahu, sudah mulai mengerti apa sih sebenarnya passionnya dia. Kekuatan kelebihan dia itu di mana, apa, seperti apa dan seterusnya. Dia sudah bisa mengukur lah ya. Udah bisa menggali. Maka dia ketika membuat pilihan-pilihan studi misalnya, ini anak-anak sekarang yang saya lihat sebagian juga sudah sangat memperhatikan passionnya. Memang ada saya kira segmen masyarakat tertentu yang belum sampai ke sana. Iya. Ya saya kira ini kalau mau dibicarakan detail tentu
sangat kompleks sekali. Nah, berarti Iya. kita harus part episode Ya, 1 iya, gitu ya. itu kayaknya. Sangat kompleks sekali. Mengapa kok mimpi saja itu ada yang sulit, ada Iya, yang ada yang mudah, mudah. sangat kompleks Betul, sekali. iya. Oke. Nah, Ya. di berbagai macam kesempatan gitu ya, Pak Rektor ini kan sering menulis gitu ya Ya. teman-teman ya. Dan tulisan beliau termasuk yang banyak menginspirasi banyak orang, termasuk ketika beliau juga menulis tentang Merdeka Belajar. Ini rasanya membuka dan memberikan wawasan baru kepada kita semuanya tentang hal baru yang ada di perguruan tinggi. Gitu. Pak Rektor tadi bilang bahwa anak muda zaman sekarang itu kan lebih bebas menentukan pilihannya, merdeka gitu, lah, lebih merdeka. gitu. Terus tetap harus sesuai passion dan mereka juga pasti butuh dong lingkungan Yep. yang sangat mendukung itu. Oke. Gitu. Terutama bagi mereka yang memang sudah memilih untuk menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi. Ada yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM biasanya sering disebut MBKM. gitu. Itu seperti apa berarti? Nah, ini kita tanyakan sama Gambarannya beliau. seperti apa? Gambarannya seperti apa? MBKM itu apa Pak? Pak Rektor selalu MBKM, bilang ya. Kampus Merdeka Kayaknya itu ini inovatif. baru gitu ya. Baru ya. Kemarin nggak ada Betul. tuh. Zamannya kita kuliah belum Tahun lalu ada. juga ada, Wah. kayaknya. Ya emang baru ini ya. Jadi MBKM itu apa namanya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya ini mau cerita saja yang ada hubungannya dengan mahasiswa ya. Ya. Jadi sebetulnya MBKM sebagai satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim itu meliputi beberapa hal lah ya. Nanti Ada saya kira 10 jilid kayaknya ya Pak ya. ya, selain itu ada yang memang dikhususkan Khusus untuk untuk perguruan mahasiswa. tinggi, kayak gitu-gitu. Ya. Ya, tapi saya akan bercerita yang lebih ada hubungannya dengan para mahasiswa aja. Ya. Ya. Ini memang inovasi menurut saya. Jadi saya sangat bisa paham apa yang mendasari cara berpikir yang mendasari kebijakan ini, dan itu dilakukan oleh si Nadiem Makarim ya. Saya kira Pak Nadiem ini di samping atas dasar pengalaman juga atas dasar kajian dia dan seterusnya, sehingga harus membuat kebijakan yang menurut saya inovatif ini. Nah, di mana inovasinya? Jadi intinya begini ya, kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, mahasiswa sekarang ini oleh pemerintah diberikan kesempatan untuk tidak saja belajar tentang ilmu yang dipelajari di program studi pilihannya, tapi diberi kesempatan dia untuk ambil kuliah, ambil belajar ya di luar program studinya. Dan itu menurut saya cukup banyak sekali kesempatannya, 3 semester. Jadi kalau Mas Rudi dulu ya, dulu Mas Rudi belajar di fakultas apa? Ekonomi, manajemen saya Pak. Manajemen. SE, ya. Manajemen. Sekarang udah SM. Apa tuh? Manajemen. Sarjana manajemen. Ya, manajemen. Maka dalam waktu 3 semester boleh belajar di luar program studi manajemen. Misalkan hukum gitu. Boleh. Boleh. Masuk Itu 3 semester pertama atau terserah kita? Nanti ada schedule-nya, Oh, ada schedule-nya, ada oke. jadwalnya. Jadi prinsip kebijakannya itu sebetulnya. Jadi yang disebut Merdeka Belajar. Jadi di samping mahasiswa itu nanti akan menempuh mata kuliah yang ada di program studi yang jadi pilihannya. Jadi kalau manajemen ya tentu dia akan belajar tentang manajemen. Ya. Ya. Nah, dia boleh ambil kuliah ya di luar prodinya. Misalnya di hukum, ambil kuliah di hukum. Ya. Ambil hukum bisnis misalnya. Ya kan? Oh iya, bisa ada hubungannya. Ada hubungannya. Boleh. Nah, kalau selama ini kan tidak bisa, Iya. kecuali di prodi manajemen tadi itu diberikan mata kuliah hukum bisnis. Hukumnya, ya. Nah, kalau sekarang diberi kesempatan mata kuliah apa yang kira-kira bisa menunjang kompetensi dia, ya, keahlian dia yang ditekuni di prodi tadi itu, diberi kesempatan. Atau mungkin ini bisa mengasah passionnya tadi itu, Iya. diberi kesempatan, gitu. Nah, atau mungkin mau ambil mata kuliah politik ekonomi misalnya, ambil di kalau itu ada mata kuliahnya misalnya ya di FISIP misalnya, boleh diizinkan. Dan itu
diberi waktu selama 3 semester. Nah, pembagiannya selama 3 semester ini adalah 1 semester dia boleh ambil di luar prodinya, tapi masih dalam lingkup perguruan tinggi yang sama. tersebut, oke. Jadi kalau UNTAD, manajemen UNTAD boleh dia ambil nanti 1 semester itu di luar prodi manajemen, boleh di hukum, ya, boleh di fisip, Pertanian, dan boleh asal nanti masih ada Masih yang ada menjadi korelasinya. ininya ya, Iya. bahasa Inggris misalnya diizinkan, boleh. Nah, yang 2 semester ini yang menurut saya luar biasa inovatifnya, ya. 2 semester ini diberi kesempatan mahasiswa itu untuk belajar di luar prodi, di luar perguruan tingginya. Coba. Bisa keluar. Berkeluar. Ya. Bisa keluar. Kampus yang berbeda. Iya, Boleh. saya kira Boleh. lebih dari merdeka loh Pak. Ya kan? Jadi Iya, ya. anak-anak UNTAD ada kesempatan nanti misalnya 2 semester itu diambil di luar UNTAD ya, misalnya kalau di Banyuwangi misalnya mau diambil di UNED. UNED misalnya itu di Jember kan. Iya. Kalau di UNED terus Jember misalnya boleh diizinkan sepanjang nanti UNTAD ini punya istilahnya kerjasama dengan Jember. Bisa diambil di UNMU Jember misalnya, atau mungkin di perguruan tinggi di Banyuwangi sendiri boleh. Jadi kalau misalnya apa yang disajikan di prodi di UNTAD sana itu ada mata kuliah yang mahasiswa tersebut sangat tertarik dan itu menunjang kompetensi dia, tetapi di UNTAD tidak disajikan dan itu disajikannya di Uniba misalnya, dia boleh ambil di situ. Boleh. Nah, tapi memang harus ada kerjasama antara UNTAD dengan. Berarti ini ada kerjaan lain bagi UNTAD untuk kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Banyuwangi dan di luar Banyuwangi. Semua perguruan tinggi harus lebih aktif lagi ini untuk inovasi menjalin dari segi kerjasama. gagasan tadi itu, lalu sekarang itu yang jadi problem yang menurut saya tidak ringan dan sangat harus disiapkan betul ketika inovasi dari segi konsep kebijakan tadi itu lalu akan dilaksanakan, akan diimplementasikan. Waduh, ternyata yang harus disiapkan itu Banyak soalnya Pak ya. Preparasinya. Termasuk biayanya kan Pak? Saya kira termasuk ujungnya nanti termasuk biaya Betul. juga. Ini yang memang tidak mudah ya, tidak mudah dan membutuhkan kesiapan yang banyak. Iya. Tidak mudah untuk melaksanakan itu. Tapi saya kira dari sisi kebijakan dan kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa ini luar biasa. Iya, betul. Andaikan zaman saya, Nah. kayaknya 3 semester akan saya ambil Ya, semua. semua. Saya kan jalan-jalan kemana-mana kayaknya kan. Sampai keluar-luar. Jadi pikiran saya lebih terbuka gitu kan. Tidak hanya di situ aja Benar. gitu kan. Tidak hanya secara wawasan tapi juga cara kita berkomunikasi Ya. dengan sesama Zaman anak saya muda. kuliah, saya itu sudah suka begitu. Jadi kebetulan waktu itu zaman saya kuliah, saya adalah seorang ketua senat gitu ya. Dan saya mobile, jadi saya Jember ke Jakarta mengikuti berbagai kegiatan yang ada di Jakarta pada saat zaman saya kuliah itu sudah biasa pakai kereta ekonomi yang geluduk-geluduk itu Pak. kalau berangkat kita itu bersih nyampe di Jakarta nanti nggak karu-karuan Dengan aroma yang seperti itu sudah saya jalani dengan biasa. Tapi waktu itu cara-cara seperti itu tidak diakuin. Tapi saya waktu itu yakin aja karena juga saya senang, yakin aja lah tidak punya beban yang macam-macam. Tapi setelah saya renung-renungkan banyak manfaatnya. Banyak. Jadi jejaring yang sekarang saya miliki, saya punya, itu rata-rata terbangun sejak pada zaman waktu kuliah yang seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan ya, kalau sekarang diberi kesempatan sama pemerintah, diakui hal-hal yang tadi itu, kita bisa bayangin aja, yang Banyuwangi nanti bisa di Jogja, bisa di Bandung, bisa 1 semester di Jogja misalnya. Iya kan ya. 1 semester lagi di Bandung, wah ini kan asik nih ya. Wah, saya kira eman kalau menurut saya sih eman kalau kita tidak memanfaatkan betul. Tapi memang saya kira ujung dari semuanya nanti juga apa yang kalau istilah orang Jawa disebut dengan
Jerbasuki Oh, mobil. iya. Yes, iya betul. Oke. Iya. Tapi untuk gambaran jelasnya gitu kan, ini kan berarti dari kampus sendiri, Dari Untak sendiri. dari Untak itu banyak hal yang harus dipersiapkan dan juga Oh. menyikapinya seperti apa sih Iya, Pak dengan betul. kebijakan baru ini? Kami sedang proses terus mempersiapkan itu. Perlu saya sampaikan juga bahwa mahasiswa kami tahun 2021 ini nanti yang akan datang itu sudah akan menggunakan kurikulum baru Oke. yang disebut dengan kurikulum tahun 2020 yang sudah teman-teman susun di tahun 2020 kemarin yang disebut dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Dan maka langkah pertama yang kami lakukan di Untak Banyuwangi adalah merestrukturisasi kurikulum. Jadi kami memetakan lagi kurikulum tadi itu mata kuliah sehingga nanti kita akan mendapatkan satu satu struktur kurikulum yang itu jelas mata kuliah apa yang itu jadi body knowledge-nya. Dan itu tidak bisa ditawar-tawar, itu memang harus diselesaikan oleh mahasiswa yang ambil di prodi tersebut. Nah, kemudian juga ada mata kuliah yang itu bisa dikonversikan dengan kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar tadi. Kalau misalnya anak-anak itu tidak mengambil hak Merdeka Belajar, maka mereka nanti akan menempuh seluruh mata kuliah yang sudah disiapkan di kurikulum 2020 atau kurikulum MBKM itu. Tapi kalau mereka nanti menempuh atau mengambil hak Merdeka Belajar sesuai dengan, tinggal menghitung aja nanti hal yang mau diambil itu berapa SKS lah kalau seperti itu, tinggal dikonversikan. Itu kira-kira nanti mata kuliah yang ada di kurikulum standarnya tadi itu apa yang bisa dikonversikan, yang bisa dihilangkan lah, kira-kira begitu. Diganti dengan mata kuliah baru yang tadi ditempuh di luar tadi itu. Berarti ini pilihan ya Pak ya? Pilihan, hak ya. Boleh ambil, Masing-masing boleh boleh enggak. Tapi kayaknya saya nggak diambil ya. Benar. Iya benar. Kalau saya hidup pada zaman sekarang, saya tetap ambil semua. Diambil Iya, betul, semua. Pak. Dan bisa jadi kerasa kurang tuh 3 semester. Saya getun loh hidup di zaman Getun dulu ya, ya. iya getun ya, menyesal ya. Mau kuliah lagi tuh Dengan nggak ada duit. cerita-ceritanya gitu. aja. Oke, dan obrolan kita masih panjang. Iya, nanti kita kembali masih membahas lagi. lagi dengan Pak Andang, tentunya masih di podcast Sinergi. Kolaborasi berenergi positif. Kembali lagi di podcast Sinergi Kolaborasi berenergi positif. Sebelum kita lanjutkan obrolan, sekedar informasi saja bahwa Untak Banyuwangi ini sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru. Oke. Jadi sudah mulai ada di gelombang kedua. Gelombang satunya udah selesai karena dimulai bulan Januari. Nah, gelombang kedua ini dimulai pada tanggal 1 Mei sampai akhir Juli 2021. Akhir Juli. Iya, Juli. Juli. Masih banyak, Juli. masih panjang peluangnya untuk kawan-kawan semuanya bisa mendaftarkan diri menjadi mahasiswa di Untak Betul, Banyuwangi. dan terima kasih untuk yang sudah mendaftar di gelombang pertama karena mereka kemarin berkesempatan free test gitu. Oh, Yang kedua ini nanti tes ada juga. tes potensi Ada tes. akademik. Betul. Oke, siap. Oke. Info pendaftarannya bisa lewat di sosmednya Untak di untak.banyuwangi atau @info.pmb Untak BWI. Ya, melanjutkan tadi yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini berlaku mulai kapan Pak Andang? Ini mahasiswa yang akan datang. Jadi mahasiswa yang akan datang ini untuk Untak Banyuwangi sudah akan berlaku kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Maka dia nanti diberi hak belajar 3 semester di luar prodinya. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi bagi mahasiswa yang sekarang sudah jadi mahasiswa semester yang kemarin itu ya, itu boleh. Oh, boleh. Boleh. Ambil juga. Nah, maka nanti prodi di program studi itu sudah menyiapkan metode konversi kalau nanti ada yang akan mengambil mata kuliah mengambil
program Merdeka Belajar itu. Karena pemerintah juga mendorong. Jadi pemerintah sendiri sekarang juga sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan support proses supaya mahasiswa itu nanti banyak yang ambil hak Merdeka Belajar tadi. Jadi mulai sekarang sudah mulai didorong nih. Maka perguruan tinggi pun juga harus menyiapkan, dan kami juga begitu. Jadi UNTAK ini juga sudah menyiapkan, termasuk mahasiswa, taruhlah sekarang yang mahasiswa semester 5 yang akan datang nanti 5 misalnya, atau seperti itu boleh dia nanti ambil kesempatan belajar di luar prodinya, terserah dia mau ambil 2 semester boleh, 1 semester boleh. Dan belajar di luar prodi tadi itu bukan hanya belajar di kelas seperti yang tadi kita contohkan, tapi banyak segmennya. Contoh misalnya dia magang magang anak-anak teknik misalnya ya, magang di Pelindo misalnya, di Pelindo, magang di Pelindo, anak-anak teknik magang di Pelindo misalnya. Nah, nanti akan bisa dilakukan, dan magang ini secara terstruktur ya akan istilahnya itu kompetensi apa saja nanti yang akan didapatkan. Ini nanti akan disiapkan melalui tempat magang tadi itu dengan tim dari perguruan tinggi. Jadi kalau mahasiswa teknik sipil misalnya, dia magang di Pelindo misalnya, apa saja kompetensi yang nanti akan didapat. Nah, maka dirumuskan oleh teman-teman dari teknik sipil dengan Pelindo. Nah, nanti mereka akan diawasi oleh kedua belah pihak. Kami menyediakan pembimbingnya, mereka juga menyediakan mentornya. Nah, selama 6 bulan senilai 20 SKS. Nah, jadi nanti bisa saja anak-anak itu model belajarnya tadi itu tidak ambil di perguruan tinggi, tapi magang. Nah, selama 6 bulan tadi itu 1 semester, mereka nanti akan diakui kegiatan magangnya tadi itu senilai 20 SKS. Ini kan menurut saya tantangan yang menarik. Siapa tahu misalnya bisa saja nanti ketika dia magang, biasanya kalau orang magang itu kan ilmunya kan ilmu-ilmu yang ada di lapangan. Langsung lah. Bukan textbook ya, bukan sekedar teori tapi mereka sudah akan berhadapan dengan kompleksitas masalah yang ada di lapangan. Nah, harapannya tentu setelah dia keluar dari pemagangan, ini akan makin lengkap. Mereka secara teoritik ini juga tahu, mengerti, karena memang ada mata kuliah basic knowledge tadi itu ya, mata kuliah inti di dalam ilmunya. Kalau manajemen ya tentu mata kuliah inti di dalam manajemen. Kalau hukum misalnya ya mata kuliah inti di dalam ilmu hukum itu sudah dia selesaikan. Nah, kemudian dia mendapatkan ilmu-ilmu di luarnya, termasuk yang terkait dengan lapangan tadi itu, yang menunjang kompetensi tadi itu. Sehingga harapannya dari sisi konsep mereka juga dapat, dari sisi pengalaman-pengalaman tentang hal-hal yang terkait dengan keadaan real di lapangan dia juga dapat. Maka kalau dia lulus, harapannya ya kesenjangan antara yang sifatnya teoritis dengan praktis ini semakin bisa dipersempit, bisa dikurangi. Nah, sehingga ketika nanti dia lulus misalnya, dia akan bekerja itu sudah jauh lebih siap daripada konsep atau daripada model pendidikan yang dulu-dulu. Kira-kira begitu yang diharapkan. Dan nggak perlu juga nanti akan direkrut di Nah, biasanya itu kalau sisi yang lain. Sisi yang lain, siapa tahu tempat magang tadi, misalnya Pelindo misalnya, ini menarik nih, dia sudah didik juga, ya kan. Nah, maka lalu dia ada kesempatan lowongan pekerjaan, dia bisa rekrut, karena jelas dia sudah akan mendapatkan sumber daya manusia yang dia sudah tahu. Siap juga Pak. Jadi jadi dia selama 1 semester ya terkait dengan hal yang tadi. Pengen ya. Itu tadi tantangan dan juga peluang terbesarnya dari yang akan diterima mahasiswa ya. Nah, tapi kalau dilihat dari tantangan perguruan tingginya kayak gimana tuh Pak? Wah. Ya kan? Itu tadi baru mahasiswanya, ini perguruan tingginya kayak gimana? Kalau mahasiswanya siap, perguruan tinggi lebih siap soalnya. Nah, pertama, kami tentu
merestrukturisasi kurikulum dan itu sudah kami lakukan ya, bahkan sudah kita legalisasi di Unpad Banyuwangi itu sudah ada kurikulum baru nanti namanya kurikulum tahun 2020 yang juga disebut kurikulum NBKM. Jadi ini struktur kurikulum baru dan sudah ada surat keputusan rektornya untuk kita laksanakan mulai mahasiswa tahun angkatan 2021 yang akan datang ini. Nah, tentu di dalam kurikulum tadi itu sudah ada bagaimana atau kapan jadwalnya mereka nanti bisa mengambil hak merdeka belajar tadi itu. Sudah ada. Nah, di samping itu karena ini membutuhkan lembaga luar, maka yang tidak kalah penting adalah kami harus sebanyak mungkin membangun sinergi. Nah, saya ini kolaborasi ya, kerjasama dengan lembaga lain, baik itu perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga seperti tadi perusahaan yang saya contohkan Pelindo misalnya, ya, atau mungkin juga lembaga-lembaga lain, termasuk pemerintah kabupaten misalnya ya, yang sekiranya nanti ini memang bisa menjadi tempat magang tadi itu, misalnya. Ini sangat dibutuhkan. Maka sekarang yang kami lakukan adalah membangun kerjasama dengan institusi-institusi tadi itu untuk supaya nanti ketika anak-anak kami, anak-anak Unpad itu mengambil hak merdeka belajar dengan cara magang, itu sudah siap ini lembaga-lembaga ini. Ada daftarnya. Dan alhamdulillah beberapa kami juga sudah lakukan di samping perguruan tinggi, juga pemerintah kabupaten, kemudian juga beberapa badan usaha milik negara, juga sudah BUMN ya, kita sudah taken untuk mengembangkan program-program tadi. Dan ini memang tantangan yang menarik menurut saya, yang tidak mudah ya, tapi sangat menantang dan membuat kita itu seperti muda lagi terus. Ada hal baru, ada pemicunya untuk lebih semangat lagi. Boleh tepuk tangan guys. Tapi dari segi mahasiswa sendiri gimana Pak? Antusias nggak tuh? Saya kira perlu disosialisasikan sedemikian rupa, karena yang saya pantau sejauh yang saya amati di tingkat mahasiswa itu masih belum terlalu menjadi perhatian. Belum terlalu menjadi perhatian. Tentu untuk mahasiswa yang akan datang pasti nanti ada sesi-sesi yang kami akan jelaskan. Karena memang kalau di Unpad Banyuwangi kebijakan kami kampus Merdeka ini akan kita mulai saja agar tidak terlalu rumit secara teknis. Kita mulai dari mahasiswa yang yang sekarang akan masuk. Tapi tadi itu jika misalnya ada mahasiswa lama yang akan mengambil hak itu, kita akan berikan kesempatan. Tapi kalau yang mahasiswa tahun 2021 nanti itu sudah bagian dari yang nanti akan dia bagian pilihan dari mereka ya. Betul. Jadi memang kami harus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada para mahasiswa. Tapi beberapa mahasiswa yang coba saya jelaskan dan saya tanya, rupanya tertarik. Pasti kayak Rudi tadi. Suasana berbeda soalnya. Magangnya keluar kampus belajar. Iya. Apalagi kalau misalnya ya, ini kan ya diakui atau tidak, persepsi publik masyarakat ini kan masih menempatkan yang namanya PTN itu di atas PTS lah, kira-kira begitu ya. Ya sudah diakui maupun tidak, saya kira persepsi itu masih muncul, masih ada. Masih sangat kuat. Nah kebijakan ini bisa mengatasi itu. Artinya kalau misalnya nanti Unpad Banyuwangi itu punya MOU dengan UNEDS misalnya, atau mungkin Poliwangi misalnya ya, yang dekat-dekat sini Poliwangi seperti itu, dan mahasiswa kami itu ingin mengambil kuliah di sana, beberapa mata kuliah itu ada kesempatan. Dan sebetulnya ini menurut saya yang paling mahal. Jadi saya pada pertengahan tahun 2017 sebetulnya sudah menawarkan konsep ini kepada teman-teman di Unpad. Ya. Cuma waktu itu belum ada dasar kebijakannya dari Dikti ya, dari pemerintah, sehingga agak sulit untuk dipaksakan. Ya. Waktu itu saya bilang gimana caranya supaya anak-anak Unpad itu misalnya bisa keluar
dari sarang dari markasnya UTAK, dia bisa menimba ilmu di luar. Nah, padahal waktu itu saya sudah sempat nego-nego, sudah sempat berbicara dengan rektor UNED, ya, dengan rektor UNED, dan beliau oke. Waktu itu oke. 2017 ya Pak? 2017. Jadi saya sebetulnya yang saya bayangkan simpel aja. Masuk tadi di manajemen ya, di manajemen, belajar di manajemen ekonomi. Yang namanya teori ekonomi, yang namanya teori manajemen, itu mau dipelajari di Banyuwangi, dipelajari di Jakarta, dipelajari di Singapura, dipelajari di Amerika, kan sama. Iya. Iya kan? Sama. Jadi teks itu sama. Yang membuat makna berbeda adalah konteksnya. Konteks ini yang tidak bisa ditukar. Kurikulum Harvard University boleh kita pakai, tapi orang Harvard University tidak akan khawatir. Wah, nanti kita dicontek ini. Dia nggak akan khawatir. Iya. Karena teks yang dibaca di Harvard University di Amerika, dibaca di Banyuwangi, dibaca di Jakarta akan beda karena yang membaca beda. Konteksnya. Dibaca di Amerika, yang membaca ada orang Israel, ada orang dari Prancis, orang dari Indonesia, jadilah dia internasional betul. Dibaca di Banyuwangi, yang membaca Mas Rudi dari Glenmore, membaca Bu Anggi dari apa namanya? Kalipahit. Gue mau dia gitu kan? Betul. Nah, dosennya juga begitu, gitu. Tapi begitu dibaca di Jakarta, beda yang baca orang Medan. Dosennya juga begitu, gitu. Benar. Nah, ini yang tidak bisa ditukar. Maka waktu itu pikiran saya, kalau ada beberapa mahasiswa UTAK itu bisa titip dalam tanda kutip kuliah di UNED, ya dia akan ketemu dengan dosen yang baru, milieu yang baru. Ini yang akan membuat beda itu yang ininya tadi, konteksnya tadi itu. Sehingga bagi saya waktu itu yang justru penting itu konteksnya, milieunya, bukan ilmunya tadi itu. Gitu. Karena di situ nanti dia akan mendapatkan hal baru. Bahkan dengan gurau saya menjelaskan ke teman-teman itu, siapa tahu nanti ketika misalnya di Jember, misalnya dapat jodoh. Orang kan di Jember mahasiswanya itu sudah boleh dikatakan nasional ya. Betul. Dia dapat jodoh dari orang dari Aceh misalnya. Nah, kan lintas provinsi. Beda sudah. Kita bisa sekampus dengan gebetan kita ya Pak. Itu waktu itu gitu loh ya. Jadi apa namanya? Itulah kira-kira yang gambaran-gambaran saya. Nah, sekarang ini ada regulasinya, ada kebijakannya, saya kira jauh lebih menarik gitu. Jadi akan menjadi sangat anak-anak itu punya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Kalau misalnya dia mahasiswa UTAK misalnya ya kan, nanti dia satu semester aja dia ambil beberapa mata kuliah di Jogja misalnya. Kebetulan nanti UTAK ada kerjasama di daerah Jogja misalnya. Coba Anda anak-anak ini akan berinteraksi dengan orang-orang yang di sana baru, ya pasti cakra lalanya ya mindsetnya akan terbuka, akan itu yang mahal. Bagi saya itu sebetulnya yang mahal. Kalau cuma ilmunya manajemen atau data banknya segitu-gitu googling aja dari sini dapat. Betul. Bukunya sama, ilmunya sama, teorinya sama. Berarti itu menjadikan mahasiswa semakin berwawasan luas gitu. Betul. Sangat luas sekali bahkan ya, dan value mahasiswa yang ambil dan yang nggak ambil akan berbeda ya Pak ya. Akan berbeda. Wah, nggak terasa ya obrolan kita sudah hampir sampai di ujung acara. Kita baru memulai acara loh ini. Nanti kita akan main landang ya. Wah, mau banget. Jangan Pak, dia suka ganggu soalnya. Jangan. La ilaha illallah. Apalagi puasa apa dia belajar di program studi kita juga harus podcastan di luar ruangan gitu. Ngobrol ke rumahnya Pandang itu bagus banget. Dan mindset kita tuh nggak misi aja. Bisa lebih terbuka lagi. Biar lebih luas ya. Alasan di kode ternyata. Oke, ternyata banyak cerita dan juga banyak itu belum seberapa loh Ben ya. Iya, baru yang mendasari aja. Banyak hal baru yang akan diterima oleh mahasiswa saat ini gitu kan, dengan kurikulum yang baru dan juga kebijakan baru, yaitu Merdeka Belajar
Kampus Kampus Merdeka. Merdeka. Jadi nggak ada mahasiswa kupu-kupu lagi, kuliah pulang. Iya benar-benar. kuliah pulang. Cool banget tuh zaman Oh dulu. iya. Oke, Iya. Pak Adang, ini sebagai garis besar dari obrolan kita ini tadi ya. Harapan terbesar apa sih yang ingin dicapai oleh Untak Banyuwangi dengan adanya kebijakan baru ini? Pasti kan Dengan adanya MBKM ini. Betul. Yes. Goalsnya. Ya. Kalau Untak itu mimpinya menjadi satu institusi yang terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tadi, ya akan menjadi institusi yang betul-betul bisa melayani proses belajar para mahasiswa di Untak Banyuwangi semaksimal mungkin. Nah, bagaimana cara melayani semaksimal mungkin itu? Tentu kami akan terus berbenah dari sisi internal, dari mulai dari yang sifatnya software hingga hardware lah, kira-kira begitu. Di internal pasti ini harus dibenahi betul supaya baik hardware-nya, software-nya, kampus ini nanti betul-betul bisa memfasilitasi, bisa mendukung proses belajar sebagaimana tadi itu. Kalau Merdeka Belajar tadi itu tidak disiapkan dengan baik, maka kesempatan tadi itu juga tidak akan optimal. Kira-kira begitu. Nah, kemudian dari sisi yang lain, tentu kami ingin membangun sinergi dengan institusi lain secara produktif, ya, baik dalam rangka memberi kesempatan belajar kampus Merdeka Belajar tadi, maupun untuk aspek-aspek atau untuk kegiatan-kegiatan lain yang produktif bagi masyarakat luas. Nah, tentu tidak akan keluar dari tupoksinya perguruan tinggi. Yang pertama adalah soal pendidikan, yang kedua adalah soal riset, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, dua hal ini, riset dan pengabdian masyarakat ini, yang harus saya akui secara jujur, untuk kami, untuk Untak Banyuwangi itu boleh dikatakan masih keteteran lah istilah Jawanya. Ya, ini yang nanti akan terus kami siapkan, kami support supaya dari sisi kegiatan riset, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat, di samping itu akan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, lalu juga memberi kontribusi terhadap kalau pengabdian masyarakat tentu manfaat lebih praktis yang dirasakan oleh masyarakat, tidak usah jauh-jauh, Banyuwangi saja misalnya, ya, tapi semua tadi bisa sekaligus untuk memperbaiki materi-materi yang ada pada proses pembelajaran. Jadi tiga hal ini tidak akan terpisahkan, pembelajarannya, riset, kemudian pengabdian masyarakat. Tiga ini akan selalu bersinergi, dan harapannya Untak ini makin eksis. Pengertian eksis ini juga sekaligus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, ya, bukan hanya karena meluluskan putra-putri warga masyarakat Banyuwangi, ya, tapi juga memberikan dampak manfaat kehadirannya kepada masyarakat di Banyuwangi ini. Itu kira-kira. Oke, luar biasa sekali. Jadi pengen kuliah lagi. Iya, Nggak apa-apa. Iya, masih kan? Masih dong. Orang belajar itu kan hak yang diberikan oleh negara, ya, saya kira, dan itu kan seumur hidup sebetulnya. Yes. Ya, tidak dibatasi oleh usia, waktu, dan seterusnya. Jadi saya kira kalau misalnya tertarik, masuk saja, dan insya Allah kami akan selalu memperbaiki dalam arti program studi yang ada di tempat kami. Ya, kami juga sedang mempersiapkan rencana pembukaan magister manajemen. Kemudian ini juga sedang disiapkan teman-teman magister hukum, ya. Ya, mudah-mudahan saja kemarin sih sudah kami siapkan, tetapi kemarin masih ada komponen yang ternyata setelah direview itu masih kurang. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti ini bisa segera terrealisasi, ya. Dua magister manajemen yang sedang kami rancang untuk kami siapkan. Yang satu adalah magister manajemen, yang kedua adalah magister
hukum. Ya rasanya memang semua dunia pendidikan saat ini sedang menyambut baik apa yang sudah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim begitu ya. Terbukti 2 Mei kemarin tema Hari Pendidikan Nasional juga serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Ya. Nah, Pak Rektor, 3 kata tentang Untak Banyuwangi dan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. 3 kata. Kata. Kalau nulis kan Bapak udah biasa tuh. Nanti 3 lagu Pak gitu ya. Oh, 3 lagu. Artikel yang beliau tulis. Kalau Bapak nulis tuh 800 sampai 1000 kata, Rudi. 3 kata aja. Oke, 3 kata ya. Ya. Yang terkait dengan Untak dan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Mantap. Mantap. Yang kedua hebat. Yang ketiga sukses. Sukses. Mantap, hebat, sukses. Mantap, hebat, sukses. Amin. Mau nambah gedung baru lagi itu Pak? Pencakar langit. Nambah ke atas gitu. Nah begini sebetulnya, saya ingin sebetulnya menambah gedung, membangun ya gedung. Tapi pengertian gedung itu sekarang sudah harus ditafsirkan ulang, bukan gedung dalam pengertian fisik, tapi gedung dalam pengertian virtual. Nah, karena apa? Karena kita belajar dari pandemi ini, ya ke depan, dan ini yang juga kami siapkan juga ke depan. Saya kira tidak mungkin kalaupun misalnya pandemi itu selesai, taruhlah tahun 2021 ini semuanya hilang. Ya. Tahun 2002, apakah kita akan kembali dengan cara hidup termasuk perkuliahan model yang konvensional dulu? No, tidak. Untak Banyuwangi memastikan bahwa sekalipun pandemi itu nanti selesai, maka perkuliahan blended ya, jadi hybrid, perpaduan antara offline online itu akan kita pilih. Jadi bisa saja separuh itu nanti offline, separuh adalah online. Nah, maka pengertian ruang, pengertian gedung itu sudah dalam pengertian maya sudah. Dunia maya. Nah, berarti kalau mau membangun apa? Teknologi. Jaringan. IT. Kira-kira sistemnya. Gitu. Nggak perlu gedung yang tinggi, nggak perlu. Bukan mencakar langit lagi yang dibutuhkan. Karena pengalaman dari pandemi ini gedung Untak aja yang hanya segitu saja sekarang udah banyak yang nganggur. Nah, betul. Apalagi perguruan tinggi yang luasnya gede-gede, nganggur semua betul. Nggak ada yang dipakai. Gitu. Itulah kira-kira. Sip. Luar biasa sekali ya obrolannya dengan Pak Andang. Pak Rektor ini emang mantap, hebat gitu. Terima kasih Pak Andang sudah mau ngobrol dengan kita. Semoga ketemu lagi di episode Jangan lupa bersinergi dengan kita ya Pak. Amin. Siap diundang. Baik teman-teman, usai sudah perbincangan kita hari ini di podcast Sinergi bersama narasumber kita dari Untak Banyuwangi, Rektor Untak Banyuwangi Bapak Dr. Andes Andang Subaharyanto M.Hum. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa segera kuliah di Untak Banyuwangi. Ya, cara daftarnya silakan bisa dicari di website pmb.untak-banyuwangi.ac.id atau kunjungi sosial medianya Untak Banyuwangi dan info PMB Untak Banyuwangi. Oke, podcast Sinergi, kolaborasi berenergi positif. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rektor. Sama-sama.